Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles dengan nomor NIM 2202020034 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Wisnuwardana Malang tahun angkatan 2022. Mata kuliah Ekonomi Mikro dengan tema penentuan upah di pasar tenaga kerja. Pokok pembahasan di sini ada 4, yaitu perbedaan antara upah uang dan upah real. Dua, peranan produktivitas di dalam menentukan upah real dan faktor-faktor yang menentukan produktivitas. Tiga, penentuan tingkat upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Empat, faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya perbedaan upah di antara berbagai golongan tenaga kerja. Di sini saya menjelaskan tentang definisi upah dalam pengertian teori ekonomi, yaitu pembayaran yang diperoleh sebagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan. Di sini metode pembayaran tenaga kerja ada dibagi menjadi dua, yaitu gaji dan upah. Upah uang dan upah real. Jumlah uang yang diterima para pekerja dan para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga kerja mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah real, tingkatan upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Selanjutnya, saya membahas tentang hubungan antara produktivitas dan upah. Upah real yang diterima oleh tenaga kerja, terutama yang tergantung dari produktivitas tenaga kerja, pada negara maju terdapat kaitan erat antara kenaikan upah real tenaga kerja dengan kenaikan produktivitas mereka. Sumber-sumber produktivitas. Definisi dari sumber-sumber produktivitas adalah produktivitas yang diciptakan oleh seorang pekerja atau suatu waktu. Faktor kenaikan produktivitas ada 3, yaitu 1. Kemajuan teknologi memproduksi, 2. Perbaikan sifat-sifat tenaga kerja, 3. Perbaikan dalam organisasi dalam masyarakat. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja. Sifat-sifat permintaan dan penawaran tenaga hampir sama dengan sifat-sifat permintaan dan penawaran di pasar barang, yang artinya semakin tinggi atau rendahnya upah tenaga kerja, semakin sedikit atau banyak permintaan ke atas tenaga kerja. Yang kedua yaitu pasar kerja monopsoni. Monopsoni hanya terdapat satu pembeli di pasar, sedangkan penjualnya itu sendiri jumlahnya banyak. Bersifat monopoli di pihak perusahaan. Syarat keseimbangan tenaga kerja yang tercapai adalah MCL-MRP. MCL sendiri memiliki kepanjang marginal cost of labor dan MRP memiliki kepanjangan marginal revenue of product. Yang ketiga adalah pasar tenaga kerja di pihak pekerja. Penentuan upah yang bersifat monopoli ada 3 atau dibagikan menjadi 3, yaitu di monopsoni upah lebih rendah dari persaingan sempurna, sedangkan pekerja memiliki kekuasaan monopoli, yaitu upah lebih tinggi dari pasar pesaing sempurna. Monopoli bilateral. Monopoli bilateral memiliki arti yaitu tenaga kerja bersatu dalam serikat buruh dan satu pekerja akan menggunakan tenaga kerja untuk upahnya berdasarkan kedua belah pihak. Upah ditentukan pihak yang kuat. Yang keempat yaitu pasar monopoli kedua belah pihak atau disebut juga bilateral.
Penentuan upah yang bersifat monopoli dibedakan menjadi tiga, yaitu menuntut upah tinggi dari keseimbangan permintaan dan penawaran, membatasi penawaran tenaga kerja, menjalankan usaha-usaha untuk menaikkan permintaan tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Perbedaan corak permintaan dan penawaran jenis pekerjaan, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan pendidikan dan keahlian. Terdapat pertimbangan, bukan keuangan, dalam memiliki pekerjaan mobilitas tenaga kerja yang kurang sempurna. Sekian dari saya, bila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.